Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riza Asrafi sebagai dosen PUJ 1 dan juga Bapak Eja Prasetyo sebagai PUJ 2. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amar Mustafa sebagai dosen pembimbing saya selama membuat tugas saya ini. Oke, mungkin langsung saja kita ke pembahasan tugas akhir saya, di mana di sini saya memilih judul identifikasi penyakit tanaman kopi melalui citra daun dengan model deep learning. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang, di mana itu ada tantangan petani kopi. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini adalah salah satu negara pengekspor kopi terbesar keempat di dunia. Namun produksi kita sering terhambat oleh penyakit daun seperti bercak daun dan kerak daun. Nah, penyakit ini biasanya menyebabkan kerugian panen yang signifikan, sehingga deteksi ini sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih besar. Dan sayangnya kebanyakan petani saat ini masih mengandalkan pengamatan ataupun pengobatan secara manual untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman kopi yang ada. Nah, metode ini subjektif karena hasilnya bisa berbeda antar petani dan juga tidak efisien untuk perkebunan kopi yang luas. Nah, di mana ini adalah menjadi tantangan besar yang perlu kita cari solusinya bersama-sama. Ya, di sini ada solusi deep learning untuk deteksi penyakit tanaman kopi. Kita sudah memasuki era modern ya, di mana AI sudah berkecimpung di dunia kita sehari-hari. Jadi saya memilih teknologi AI, khususnya computer vision dan deep learning atau CNN. Nah, saya menawarkan solusi CNN efektif dalam pengenalan pola gambar, memungkinkan sistem dilatih untuk mengenali ciri khas penyakit daun kopi dari hanya foto saja. Nah, ini membuka peluang sistem deteksi otomatis yang cepat dan akurat. Di mana di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu deteksi cepat, itu untuk mengidentifikasi penyakit secara instan melalui citra daun, dan juga mempunyai akurasi yang tinggi dengan model CNN mampu membedakan jenis penyakit dengan presisi, dan juga akses yang mudah, di mana semua kalangan petani baik yang milenial maupun yang sudah lanjut usia itu akan dipermudah dengan hanya cara memotongkan daun, lalu model CNN akan memprediksi penyakit apa yang ada di tanaman kopi mereka. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini saya mempunyai masalah penyakit daun kopi yang sulit dikenali dengan manual. Yang kedua, solusi sistem identifikasi otomatis dan juga menggunakan teknologi deep learning, yaitu model CNN, dan untuk metodenya saya menggunakan akuisisi data processing, setelah itu training CNN dan evaluasi untuk menghasilkan model klasifikasi daun yang berbasiskan citra daun ya. Nah, selain itu penyakit pada tanaman kopi ini sulit sekali dikenali secara manual oleh petani. Seringkali saat petani menyadari adanya penyakit itu sudah terlambat dan menyebabkan kerugian panen yang sangat besar ya. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka saya melakukan sistem identifikasi khususnya jenis convolutional neural network atau CNN, di mana ini adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang sangat mahir dalam mengenali pola gambar.
dengan cara kerjanya, model AI ini akan diajari dengan ribuan foto daun. Ada daun yang sehat, ya ada juga yang mempunyai penyakit. Setelah itu sudah terkena berbagai jenis penyakit dan lain-lainnya. Setelah itu model akan belajar dari semua data yang ada. Nah, nanti model ini akan mampu mengklasifikasi setiap foto daun kopi itu baru yang diberikan. Nah, dia bisa langsung tahu apakah daun ini sehat atau terdeteksi penyakit tertentu, misalnya seperti bercak daun dan juga karat daun. Dengan sistem ini diharapkan petani bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat tanpa harus lagi menebak penyakit apa yang ada pada tanaman mereka, sehingga itu bisa meningkatkan hasil panen yang ada pada petani. Nah, metode penelitian. Penelitian ini menghadirkan solusi inovatif untuk masalah deteksi penyakit daun kopi yang selama ini menghambat para petani untuk mendapatkan hasil panen yang sempurna, khususnya di Indonesia. Nah, metode manual yang tidak efisien dan sering terlambat menyebabkan kerugian besar menyebabkan kerugian yang besar. Nah, sehingga saya mempunyai ide dengan cara memanfaatkan kecerdasan buatan, khususnya teknologi deep learning dan convolutional neural network atau CNN. Nah, di sini saya berhasil mengembangkan sebuah sistem di mana sistem ini mampu mengenali jenis penyakit pada daun kopi hanya dari sebuah foto, dengan cara melatih model dengan ribuan foto yang ada yang sebelumnya. Nah, melalui penelitian simulatif ini yang dilakukan dari bulan Mei hingga September 2025, saya menemukan bahwa teknologi ini sangat berpotensi membantu para petani kopi yang ada di Indonesia untuk memberikan mereka informasi cepat dan akurat tentang kesehatan tanaman kopi mereka. Nah, ini memungkinkan tindakan ini untuk meminimalisir penyakit yang ada pada tanaman kopi sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang bagus dan memuaskan bagi para petani. Nah, untuk rancangan percobaan dan klasifikasinya, di sini ada training set dan juga testing set, di mana nanti saya akan membagi beberapa data foto itu menjadi sebuah training untuk melatih model, dan untuk testingnya saya melakukan sebuah pemotretan langsung kepada sebuah daun kopi. Nah, selanjutnya nanti ada validation set, itu akan menghasilkan akurasi atau menghasilkan penyakit apa yang dialami oleh beberapa tanaman kopi tersebut. Nah, penelitian ini menawarkan solusi inovatif untuk masalah besar bagi para petani kopi yang ada di Indonesia. Dan dengan cara deteksi ini dengan penyakit daun ini, jika menggunakan cara manual tidak efisien dan sangat sering terlambat, nah menyebabkan kerugian besar bagi para petani. Dan juga saya mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan ini menggunakan deep learning yang bisa mengenali jenis penyakit daun kopi dari sebuah foto, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dalam rancangan percobaan yang saya lakukan, dataset dibagi menjadi 70% pelatihan dan 15% validasi dan 15% pengujian. Nah, dengan fokus pada deteksi daun sehat,
karat daun dan juga tungau merah, kinerja model akan dievaluasi ketat dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari Confusion Matrix yang akan dihasilkan oleh model CNN ini. Nah, penelitian simulatif yang berlangsung hingga September 2025 ini menunjukkan bahwa teknologi AI sangat berpotensi untuk membantu para petani di zaman modern ini. Nah, sistem ini menyediakan informasi cepat dan akurat tentang kesehatan tanaman, memungkinkan tindakan dini untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan produktivitas kopi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan percobaan dan evaluasi. Dataset dikumpulkan dari sumber publik dan diklasifikasikan. Nanti gambar diproses dengan cara resize, normalisasi, dan argumentasi dengan model CNN. Akan dibangun dengan transfer learning, dilatih dengan dan juga dilatih dengan 70% data latih, 15% data uji, dan juga 15% data validasi. Nanti akan dilakukan evaluasi dengan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan matrix. Oke, di sini simulasi penggunaan oleh para petani. Nah, sistem yang saya kembangkan ini dirancang agar para petani sangat mudah menggunakan langsung di kebun mereka dan juga tidak perlu jadi ahli ataupun ke laboratorium untuk meneliti tanaman kopi mereka itu terkena penyakit apa. Cukup hanya dengan memotret daun kopi pakai kamera ponsel yang ada, yang dimana ponsel itu sudah bisa dijangkau di mana saja, tidak hanya di kota, dan juga itu bisa dijangkau di berbagai desa terpencil dan juga tempat-tempat yang memungkinkan ada sinyal. Lalu menggunakannya itu ke web yang sudah dibuat dalam hitungan detik. AI akan memproses dan memberikan hasil klasifikasi daun tersebut sehat, karat daun ataupun tungau merah. Nah, ini berarti petani bisa mendapatkan informasi deteksi dini yang cepat dan akurat tanpa harus repot pemeriksaan manual ataupun menggunakan hasil lab. Mereka bisa segera mengambil tindakan tepat untuk menjaga kesehatan kebun mereka, dan juga ya pada akhirnya juga akan mengoptimalkan hasil panen dari para petani. Untuk kesimpulan, penelitian ini menawarkan solusi inovatif bagi para petani Indonesia. Deteksi dini penyakit daun yang selama ini sering terlambat dan merugikan para petani. Saya mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI ini, khususnya di learning CNN, yang dapat mengidentifikasi jenis penyakit pada daun kopi hanya dengan sebuah foto. Nah, prosesnya meliputi pengumpulan data, persiapan data, dan juga pelatihan model CNN canggih. Dengan rancangan percobaan saya melibatkan pembagian dataset 70% pelatihan, 15% validasi, dan juga 15% pengujian untuk mengklasifikasi daun yang sehat, karat daun ataupun tungau merah. Kinerja model akan dievaluasi ketat dengan berbagai materi akurasi
di mana nanti sistem ini akan sangat mudah digunakan petani, ya dengan cukup hanya memotretkan dengan ponsel saja, lalu model akan mengidentifikasi apakah penyakit daun kopi itu sehat, karat daun dan juga tulang merah. Nah, penelitian simulatif ini saya lakukan di Bandar Lampung dari bulan Mei sampai September 2025, menunjukkan potensi besar AI. Ini sistem akan memberi informasi kepada yang cepat kepada para petani dan juga memungkinkan tindakan dini untuk memisahkan kerugian dan meningkatkan produktivitas kopi Indonesia, khususnya di Lampung ya. Nah, ini adalah langkah maju signifikan untuk masa depan kopi kita yang ada di pertanian Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penelitian saya. Mungkin saya persilakan jika bagi para dosen penguji membimbing, jika ada kritik dan saran saya akan terima, dan juga pertanyaan mungkin saya akan jawab pada dosen penguji. Saya persilakan. Ini dari Reza, di sini tadi dijelaskan kalau deteksi manual pada daun kopi itu tidak cukup untuk diharuskan ini. Saya ingin bertanya itu, kenapa deteksi manual penyakit daun kopi tidak cukup diharuskan? Oke, jadi pertanyaannya kenapa deteksi manual tidak cukup di era modern ini ya? Oke, saya akan menjawab. Karena deteksi manual itu sangat bergantung pada keahlian para petani yang tidak memungkinkan semua petani itu mempunyai pengalaman yang panjang tentang tentang penyakit yang ada di tanaman kopi ini. Jadi saya menunjukkan AI atau kecerdasan buatan untuk mempermudah para petani yang tidak mengetahui penyakit apa yang terjadi pada tanaman kopi mereka ini, sehingga memudahkan para petani yang tidak mengetahui penyakit tersebut agar segera bisa mengobati dengan cara mungkin menambahkan pupuk ataupun memberi pestisida kepada tanaman kopi mereka. Mungkin pertanyaan dari saya mengenai model. Tadi sudah Anda sampaikan, Anda menggunakan model CNN. Nah, untuk pertanyaannya simpel, apa keunggulan dari penyelesaian tersebut sehingga Anda itu menggunakan model CNN tersebut dalam penelitian Anda, dan perbedaan perbandingan dengan metode lain sehingga Anda menggunakan model CNN tersebut. Oke. Jadi saya menggunakan model CNN ini sangat kuat dalam mengenali pola visualisasi gambar, bahkan untuk detail halus pada tanaman kopi itu dapat terlihat bahwa model ini benar-benar melihat apa yang terjadi pada tanaman kopi. Saya sudah melakukan berbagai percobaan penelitian dengan menggunakan radio forest, itu sangat bias terhadap gambar ataupun dan juga SPM itu juga kurang tepat untuk melakukan penelitian ini.
Mungkin itu saja jawaban saya. Masih cukup. Untuk saya selaku dosen pembimbing mungkin di sini saya ada sedikit saran ya, saran karena penelitian yang kamu kerjakan. Jadi mengarah pada proses penjelasan pada bagian pembahasan dan implementasi. Pada penjelasan tadi itu mungkin ada saran dari saya, yaitu pada pembagian pembahasan. Selainnya untuk pembagian pembahasan itu harus lengkap ya, harus clear semuanya dibahas. Karena kayak kelebihan dan kekurangan sistem kayak mana, seperti apa, kemudian potensi pengembangan tanaman itu seperti apa, itu dampak negatif dan positif itu harus dijelaskan secara detail. Jadi untuk PR-nya saya selaku dosen pendidik menjelaskan ya untuk kedepannya agar diperlengkapi lagi, dan untuk proses implementasinya itu lebih diterapkan secara lengkap, secara jelas. Itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Mungkin untuk sarannya akan saya lebih kembangkan lagi supaya lebih detail untuk penyampaian maupun dari. Oke, terima kasih untuk saran dari dosen pembimbing saya Bapak Amar Mustafa. Mungkin nanti saya akan lebih detail lagi dalam menjelaskan dan juga proses pengimplementasian yang saya sudah terangkan di sini. Mungkin kepada kedua penguji ada pertanyaan lagi? Cukup, dari saya cukup. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berat dulu nih. Udah. Wah, gimana sih? Wih, pas